Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Analisa XAU USD ya. Daily Trading Plan XAU USD. Ini melihat time frame D1 gold sedang terjadi kenaikan yang sangat lumayan ya. Tapi memang sekarang ini gold sedang mencoba ataupun menguji harga 190250. Nah, memang ini kalau kita perhatikan area resisten ya, 190250 ini. Ini saya menggunakan BBMA, Bollinger Band sama moving MA 50 ya. Nah, di mana kalau kita perhatikan MA 50 sudah menyilang bullish, memang harga naik ya, tapi memang ini sedang dalam keadaan overbought. Ya, hanya hati-hati apabila harga nanti berada di atas 1902, ada kemungkinan bisa menuju ke sini ya, bisa menuju ke 191653. Dan jika 191653 ditembus, ada kemungkinan akan menuju ke 1965. Nah, ini kita perhatikan juga di sini ada area resisten. Biasanya ketika resisten ditembus akan terjadi kenaikan ya. Nah, untuk penurunannya ini 1820 merupakan area pivot daripada daily ya. Jadi di atas harga 1820 masih ada kemungkinan harga akan naik. Tapi memang ini memang terlihat sudah uh, sudah overbought ya, tapi bisa saja ini melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi untuk kita melakukan sell ataupun mau menjual ya di harga lebih tinggi, kita harus memastikan adanya konfirmasi bearish, adanya candle bearish di sini. Kalau misalkan di sini tidak ada candle bearish, ada kemungkinan masih akan naik. Tapi nanti kita lihat hari Senin, hari Selasa, minggu depan, apakah ada candle bearish di sini? Jika di sini ada candle bearish, nantinya di bawah area ini ya, kita bisa melakukan entry sell mungkin dengan target ya 1820 karena ini area pivot ya. Nah, dan untuk kenaikan bisa saja ini dia naik sampai 1965. Jadi harus hati-hati ya. Karena memang kalau di menggunakan time frame D1 weekly ya, ini ada kemungkinan harga akan naik karena ini sudah pecah ya. Tapi tidak tahu apakah dia berhasil, apakah ini benar-benar eh, berhasil gitu breakoutnya, tapi seharusnya ada retracement dulu, retracement terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikan ya. Nah, jadi ini saya tidak akan menggunakan yang ini karena ini saya hanya menggunakan area support dan resisten saja ya. Jadi untuk minggu depan kita tunggu konfirmasi bearish di sini jika ada. Kalau ada konfirmasi bearish di bawah 1902, di bawah 191653 yang ini ya, ada kemungkinan harga akan turun. Bahkan bisa lebih dalam ke ke 1600 mungkin bisa jadi ya. Karena ini 1820 merupakan area pivot. Jadi di atas harga ini kita harus mencari konfirmasi bullish. Nah, untuk time frame H4 di sini saya melihat ada candle bearish satu. Ya, pada time frame H4. Hanya candle bearish-nya ini belum tembus moving Bollinger Band yang
tengah ini. Jadi apabila nanti harga break di atasnya, masih akan terjadinya kenaikan menuju ke 1916. Ini area low, ini area high. Nah, ini kita perhatikan turun, naik, 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 ya. Naik-naiknya lumayan nih. Apakah nanti dia tidak berhasil di sini? Kalau misalkan tidak berhasil, ada kemungkinan harga bisa turun. Karena ini dijadikan area acuan untuk bearish ya. Bisa turun nanti. Bisa turun. Kalau penurunannya tembus area ini, akan bagus. Tembus turun, akan bagus. Akan terjadinya retracement, kemudian turun kembali. Nah, apabila turunnya hanya sampai sini, tidak menembus area ini, bisa terjadi kenaikan lanjutan. Ya, akan tetapi kalau misalkan ini dia turun berhasil ditembus, ada kemungkinan ini berisnya bagus ya, turun, kemudian nanti dia mencari area support terdekat ya. Jadi kuncinya untuk minggu depan ada di candle H4 ini. Kalau kita perhatikan memang ini trennya bullish ya. Karena MA 50 dan Bollinger Band yang tengah ini menyilang dan trennya bullish naik. Naik, makanya harga naik dan mantul di area mid BB ya, selalunya mantul gitu. Ini jadi saya masih beranggapan bullish tapi sudah overbought. Nah, takutnya seperti ini, meskipun ada konfirmasi bearish, ini konfirmasi bearish turun. Nah, saya tandain atasnya, tandain low-nya. Diperhatikan ditembus, makanya naik kembali. Naik. Ya. Naik lumayan. Ini sampai 16. Ya, lumayan ya. Naik. Nah, ini juga nanti ada kemungkinan sama seperti itu. Jadi saya akan memastikan untuk minggu depan itu si moving candle H4 ini harus ditembus kalau misalkan mau naik ya, ditembus dulu. Jadi kalau naik pasti menuju ke 1916. Tapi kalau nanti di sini turun berhasil, kemudian dia akan retracement turun, akan menuju ke area support. Supportnya yang ini akan menuju ke area support. Bahkan area support ini ditembus bisa lebih dalam ya. Hanya kalau misalkan menurut analisa teknikal yang saya gunakan ini baru satu kali membentuk konfirmasi akan adanya penurunan, baru satu. Nah, yang ini dia baru awal, belum finish gitu. Nah, nanti takutnya di sini dia masih akan membuat satu konfirmasi kembali. Jadi kuncinya berada di harga 1916. Ada di sini kuncinya. Ini sebagai kunci. Apakah akan turun ataupun nanti akan melanjutkan kenaikannya. Karena kita perkecil, 1916 merupakan resisten yang sangat kuat. 1, 2 merupakan resisten yang sangat kuat. Jadi otomatis jika resisten ini ditembus, ada kemungkinan harga akan naik ke sini. Akan tetapi jika tidak ditembus, pasti nggak mau harga akan menuju ke area support terdekat. Ya, ini untuk analisa XAU USD. Oke, jadi ini tolong diperhatikan candle H4 ini. Ya,
Kalau misalkan candle H4 ini ditembus, akan terjadi kemungkinan turun. Retracement, baru entry, sell. Tapi apabila di sini dia mantul, harga akan melanjutkan ke atas ke 1916 ya. Kita cek di time frame H1. Nah, di time frame H1 ini terjadi penurunan, turun, kemudian dia sampai sini. Di sini ada resisten. Ini resisten daripada H1 dan ini support daripada H1, ini resisten become support, dan ini harga tertinggi daripada H1. Nah, kita perhatikan harganya semakin dari jam ke jam semakin tinggi melawan konfirmasi bearish ini. Awalnya kan turun, berhenti, kemudian ada buyer, berhenti, ini di reject, naik, buyer mulai masuk, tapi seller di sini masuk kembali dan di sini ditembus, di reject kembali karena buyer mulai masuk 1 2. Nah, resisten ini ditembus lebih lebih tinggi, low nggak ditembus, high ini resisten ditembus, dan sekarang kemarin pun close-nya di atas. Nah, apabila nanti di sini dia turun menembus support, ada kemungkinan menuju ke area support ini 1 2 ya. Ini H1. Akan tetapi jika terjadi kenaikan, nih di sini saya melihat adanya satu support. Ada satu support yang sangat kecil di sini. Tidak terlihat ya. Nah, apabila nanti support itu tidak ditembus, support yang ini tidak ditembus, bisa terjadi kenaikan lagi ya dari sini. Jadi ada dua konfirmasi supportnya, antara support yang ini ataupun support yang ini. Kalau misalkan tidak berhasil turun. Nah, akan tetapi ini di H1 ya. Nah, akan tetapi jika support ini ditembus, turun, mudah-mudahan retracement. Jadi dia supportnya sudah ditembus di sini 1 2. Takutnya di sini dia ditembus, tapi dia hanya sampai sini. Ya, jadi ini harus diperhatikan dua support ini. Karena kalau support ini ditembus, udah pasti harga akan turun. Ya. Nah, satu lagi di atas, ketika resisten ini ditembus, mau nggak mau nanti dia akan naik. Tapi tetap ya diperhatikan untuk retracement. Pertama breakout, misalkan dia breakout, dipastikan ada retest dulu. Nah, kalau retestnya melebihi ataupun lebih rendah daripada harga yang ditembus, ada kemungkinan itu jadi false breakout ataupun palsu breakoutnya. Bisa jadi nanti di atas turun. Gitu. Ya. Ini untuk gold. Nah, jika dilihat di time frame H1 ya. Ini H1 saya menggunakan ini support dan ini resisten dan ini resisten. Nah, jadi ada kemungkinan nanti dia balik ke 1847. Jika di sini adanya konfirmasi bearish ya. Kalau sekarang belum ada karena ini dia naik, turun, mantul di sini, naik. Nah, jadi sekarang ini harus menjadi konfirmasi kalau turun akan menjadi double top. Top pertama, ini top kedua. Ini kunci nanti di sini.
baru dia akan turun menuju ke sini, menuju ke 1847. Ya, otomatis harga akan berada di bawah MA50 nantinya. Nah, apabila nanti dia naik ke atas, minimal dia akan naik ke 1907 ataupun 1913 minimal. Jadi disitulah kita akan mencari entry point untuk sell. Di sini satu, di sini satu. Ya, kita akan mencari entry sell di sini. Ini saya pegang 1, 1, 2, 3, 4. Ya, di area-area inilah nanti kita bisa menentukan mencari konfirmasi entry sell. Jadi mungkin nanti akan membentuk seperti ini. Sebentar, saya akan bar pattern naik. Oke. Bisa jadi nanti seperti ini. Ya. 1, 2. Nah, kemudian nanti akan mungkin beginilah ya. Sebentar. Satu, 2, 3. Fibonacci ini dari sini ke sini. Oke, 18. Ya, di area-area inilah, di area 1913, 1915 ya, di bawah ini kita akan mencari entry sell. Kalau misalkan ada kemungkinan nanti turunnya ke dalam 1847. Tapi di sini jika tidak ada konfirmasi sell, harga akan naik. Ini untuk XAU USD ya. Saya suka ini, bagus ini. 1, 2, 3, 4. Nanti ya kita akan cek kembali. Nah, contoh seperti ini, 1, 2, ini dari sini ke sini berapa? 1272 ya kan? 1272, di sini dia turun, langsung turun ke dalam menuju ke area support. Supportnya di sini satu, di sini satu. Ya. Nah, ini nanti sama nih. Supportnya di sini satu, di bawah satu, sekitar 1820, 1847. Hanya untuk sell ya. Ini harus ada satu lagi nih, harus ada satu bearish di sini. Kalau ini belum ada. Ini baru satu ya bearish, tapi apakah nanti Senin dia tidak berhasil menembus ke atas? Kalau tidak berhasil menembus ke atas, ya udah di sini nanti kita akan entry sell di area-area ini. Ya, nanti saya insya Allah akan update kembali ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.